Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Ramadhani Arya Setiono, NPM 20120338, Prodi PGSD kelas 1C Universitas PGRI Semarang. Saya di sini akan melakukan praktikum dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi. Praktikum kali ini akan membahas tentang tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Tujuan praktikum kali ini untuk membandingkan bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Alat-alat yang akan saya gunakan adalah loupe atau kaca pembesar, kamera handphone, dan juga alat tulis. Alat tulis di sini digunakan untuk mencatat hasil pengamatan nantinya. Kemudian langsung saja kita menuju ke tumbuhan yang akan kita amati. Yang pertama ada jambu biji atau dengan nama latin Pseudium guava. Akar dari tanaman jambu biji ini bercabang dengan bentuk lurus hingga meruncing dan bertumbuh lurus ke dalam tanah. Batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Perbatangan tanaman jambu biji berbentuk bulat disertai dengan diameter mencapai sekitar 10 hingga 20 cm atau lebih dari itu, dan hanya tergantung pada varietas dan jenisnya. Daun tunggal letaknya berhadapan, bertangkai pendek, daun yang nampak muda dengan rambut halus di permukaan, dan daun tua nampak licin. Namun daun dari jambu biji ini termasuk salah satu daun yang tidak lengkap. Hal ini dikarenakan daunnya hanya memiliki satu petiolus tangkai serta lamina atau helaian yang biasanya disebut sebagai daun bertingkai. Bagian daun jambu biji ini yang lebar terdapat pada tengah-tengah dan memiliki bentuk yang jorong. Daun dari tanaman jambu biji ini memiliki tulang dengan daun yang peninervis atau menyirip. Biji dari jambu biji ini cukup banyak dan bertaburan di tengah buah. Biji-bijinya cukup keras dan berwarna kuning agak kecoklatan. Tak hanya buahnya yang memiliki banyak manfaat, akan tetapi biji-bijinya pun juga memiliki manfaat yang banyak, seperti mengatasi radang, peluru haid, anti diare, dan penghenti pendarahan. Tanaman pepaya memiliki nama latin Carica papaya, merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Bentuk daun pepaya yakni tunggal, menjadi 5-9 bagian. Tangkai daun panjang berongga 50 hingga 100 cm tergantung umurnya. Bentuk silinder dengan diameter 30-40 cm, semi berkayu, berongga, dan bergabus dengan kulit yang lembut berwarna abu-abu. Permukaan batang dipenuhi dengan bekas tangkai daun. Arah pertumbuhan batang tegak lurus ke atas dan tidak bercabang kecuali bagian ujung atau pucuk yang mengalami pelukaan atau titik tumbuhnya. Tanaman ini mulai berbuah 8-9 bulan setelah penanaman dan langsung sepanjang tahun selama tanaman terus pepaya terdapat di dalam buah pepaya. Biji tersebut berwarna hitam keabu-abuan, jumlahnya banyak dan ditutupi oleh lendir yang menjaga agar biji tetap lembab. Ini adalah akar pepaya, termasuk ke dalam akar yang tunggang. Mangga termasuk ke dalam anggota marga Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota dari suku Anacardiaceae. Pohon mangga ini termasuk akar tunggang yang bisa mencapai panjang sampai dengan 6 setelah daun tunggal yang umumnya memiliki panjang sekitar 8-40 cm dan lebar
1,25 hingga 12 cm. Daun mangga ini memiliki bentuk yang berbeda tergantung varietasnya, dari lebar hingga sempit dan ujung runcing dan sedikit kenyal. Posisi daun di tanaman ini dikumpulkan di ujung cabang. Batang mangga lurus, tegak, keras, dan kuat. Batang tanaman mangga bulat dengan banyak ranting dan cabang dalam satu arah yang cenderung rata. Biji mangga termasuk jenis biji yang berkeping dua dengan bentuk pipih atau agak tebal. Pohon cemara atau dengan nama latin Casuarinaceae. Tanaman cemara memiliki akar tunggang. Warna dari tanaman cemara kotor atau kekuningan. Akar cemara ini digunakan untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga untuk menyerap air. Tanaman cemara memiliki batang yang berdiri tegak, bulat. Permukaan batangnya agak kasar serta dalam. Batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kosmetik. Daun pada tanaman cemara yaitu daun majemuk yang memiliki warna hijau gelap serta hijau terang, tergantung dari spesies atau jenis tanaman itu sendiri. Pada daun muda, panjangnya dapat mencapai 1 hingga 1,5 cm dengan ketebalan sekitar 1 mm. Runjung cemara ini semacam pucuk yang di dalamnya membawa biji, yang mana merupakan organ reproduksi yang juga dapat digunakan sebagai tanaman cemara untuk berkembang biak. Yang selanjutnya ada pakis haji, di mana termasuk dalam tumbuhan Gymnospermae. Daun pakis haji sepintas terlihat seperti keris, dengan daun majemuk yang menyirip atau lebih dikenal dengan Paripinatus. Anak daun bercabang hingga ke pucuk. Pucuk daun muda menggulung seperti pada daun paku. Akar dari tumbuhan pakis haji termasuk dalam sistem akar radix primaria atau yang lebih dikenal dengan sistem akar tunggang. Batang pokok pakis haji juga menyerupai palem. Ciri-ciri batang pokok pakis haji berupa batang yang tegak lurus dengan diameter 30 cm. Pola percabangan batang adalah monopodial. Biji pakis haji berbentuk bulat-bulat seperti pohon palem, namun mikroprofilnya berbentuk menyirip dengan calon biji 2 hingga 5 buah, tepat pada permukaan carpellum.